Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan bebek petelur ini produktivitas telurnya menurun. Memang beternak bebek petelur ini mempunyai produktivitas nggak selalu stabil. Nah, jadi yang menyebabkan penurunan produktivitas telur ini yaitu mempunyai dua faktor, yaitu faktor penyebabnya ialah yang pertama, yang jelas fatal itu adalah faktor penyakit. Ya, penyakit ini tergolong dia itu dari segi fisik dia, satu, kaki bengkak, jalannya dia pincang. Yang kedua, dia lumpuh. Dia lumpuh itu akibat di sekitar kandang itu kadang ada bangkai, entah pun bangkai apa, entah bangkai tikus. Jadi kalau istilahnya bebek petelur di sekitarnya ada bangkai, itu bisa terkena lumpuh. Yang ketiga, pernah saya mengalami waktu bebek 100 ekor itu dia penyakit, dia nafsu makannya turun total, jadi produktivitas itu anjlok, hampir dia 40% dari produksi telur awal. Makanya untuk perawatan kesehatan bebek ini sangat diutamakan, yaitu dari segi pembersihan kandang, pembersihan dari segi tempat minum, dan yang kedua yaitu faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini masih bisa kita atasi karena posisi kunci kandang harus kita standby, ada atapnya, jadi sewaktu pun musim hujan kita taruh dalam kandang. Jadi kalau istilah faktor cuaca ini nggak bisa dibohongi, kalau istilahnya turun pasti turun. Cuma dia kalau udah posisi cuaca panas, telur itu akan naik kembali. Beda dengan faktor penyakit tadi, kalau udah dia terserang penyakit, itu lama prosesnya untuk mengembalikan telur dari awal lagi. Bisa mencapai 80% itu lama kalau bebek itu terserang penyakit. Jadi kalau faktor cuaca ini, bebek itu bisa menyebabkan stres, yaitu stres umum, karena memang kalau dia cuaca mendung, hitungannya dia macam nengok situasi langit itu dia macam kebingungan, macam stres lah gitu. Intinya faktor-faktor tersebut harus kita perhatikan demi kelangsungan kita dalam berternak bebek petelur itu sendiri. Makanya kalau berternak bebek telur ini dibilang strateginya harus betul-betul kita jaga, harus kita ikuti. Hitungannya kan dia termasuk binatang yang doyan makan. Nah, jadi kalau istilahnya pun perawatannya kita kurang bagus, kita dampaknya itu mengalami kerugian dari segi pakan. Intinya kita kalau bisa beli pakan yang betul-betul dari sumbernya, ada pabriknya, tahu dengan kualitas, istilahnya kualitas pakan tersebut. Nah, tadi ada juga teman yang bertanya, yaitu ini udah saya jawab sebetulnya, yaitu populasinya ini 220 ekor, jadi posisi ini masih tahap sekitar 60% bertelur karena ini bebek periode kedua.
Jadi menjalani perawatan sekitar dia sebulan lebih, karena tanggal 24 bulan tanggal 24 bulan 6 bebek ini masuk. Berarti terhitung dia udah mencapai sebulan lebih, bebek udah mencapai 60%. Beda dengan bebek perawan, waktu itu ada teman masuknya sama, yaitu dia masih produksinya masih sekitar 20%. Memang kalau prosesnya bebek buaya ini lama untuk bertelur, cuma dia kan perkembangannya meningkat, bisa mencapai 90% sampai 95%. Jadi kalau bebek periode kedua ini ya paling nanti bisa 80%, cuma insya Allah bisa jangka panjang lah, sekitar 10 bulan bertelur. Yang penting perawatan tadi. Ada juga yang bertanya, abang ini asalnya dari mana? Ya, saya berasal dari Sumatera Utara, yaitu di Kota Medan, khususnya di Kabupaten Asahan. Oke, itulah istilahnya faktor dan penyebab penurunan produksivitas bebek betelur. Karena itu harus kita perhatikan juga, karena peternak bebek betelur ini kita harus betul-betul tahu intisarinya semua. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.